Dan saya bangga berasal dari Kepulauan Nias, dan lebih bangga lagi karena saya Indonesia. Ini memang saya mengapresiasi ya Pak Pendeta Gilbert bisa memberikan tanggapan terhadap hal-hal seperti ini. Karena biasanya jarang-jarang ya seorang pendeta memberikan tanggapan terhadap hal-hal seperti ini. Dan saya sangat mengapresiasi Pak Pendeta Gilbert karena beliau berani bersuara, berani membuka suara dan memberikan tanggapan atas hal yang seperti ini. Shalom teman-teman, selamat pagi dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kemarin sore sekitar jam 4 atau jam 5 saya baca berita sebagaimana yang kalian semua bisa perhatikan di screen. Di sini judul beritanya dituliskan Pendeta Gilbert nilai cuitan evolusi Abu Janda multitafsir. Nah, bagi teman-teman yang belum pernah membaca terkait dengan cuitan dari Bang Abu Janda ini yang ditujukan kepada Bang Natalius Pigai, nanti di pertengahan akan saya sertakan. Sekarang mari kita sama-sama lihat dulu alasan dari Pak Pendeta Gilbert menilai bahwa cuitan tersebut adalah multitafsir. Nah, sebagaimana yang teman-teman semua bisa perhatikan di screen. Di sini pertama, Pak Pendeta Gilbert ini menekankan dari aspek sejarah hidupnya Bang Abu Janda yang menurut Pak Pendeta Gilbert, kalau dilihat dari sejarah hidupnya Bang Abu Janda ini adalah orang yang sangat mencintai perbedaan, sangat menghargai perbedaan, dan beliau sudah final dengan istilah minoritas mayoritas. Jadi itu salah satu alasan mengapa Pak Pendeta Gilbert menilai bahwa Bang Abu Janda ini tidak mungkin punya niat untuk mengucapkan sesuatu yang kemudian bisa berupa bentuk tidak menghormati orang lain. Kemudian teman-teman, bagian keduanya Pak Pendeta Gilbert juga menekankan bahwa kalau menilai dari sudut pandang sebagai orang yang beragama, beliau ini menurutnya seorang yang dalam hidupnya mencintai Pancasila, yang dimaksudkannya adalah Bang Abu Janda, dan juga mencintai keberagaman termasuk agama, sosial, dan lain-lain. Jadi itu dua alasan mengapa Pak Pendeta Gilbert menilai bahwa cuitan dari Bang Abu Janda ini bisa disebut sebagai multitafsir. Nah, hal ini kemudian langsung direspon oleh Bang Abu Janda sendiri. Sebagaimana yang kalian semua bisa perhatikan di screen ini, kemudian di-share di Twitternya dan menuliskan, saat kita dibela oleh pemuka agama lain, insya Allah kita sudah hidup dengan benar. Pendeta Gilbert Lomendong buka suara, evolusi multitafsir tidak bisa dikaitkan dengan teori Darwin. Terima kasih Pak Pendeta Gilbert. Nah teman-teman sekalian, kemarin sore juga saya cari ini di Google. Nah, ini adalah cuitan dari Bang Abu Janda yang ditujukan kepada Bang Natalius Pigai. Di sini tuh di viva.co.id. Di sini ada tulisan Pigai ke Jenderal Hendro Priyono, apa kapasitas Bapak di negeri ini. Nah, kemudian berita ini langsung di-share, di tweet oleh Bang Abu Janda, dan kemudian di sini tuh di bagian pertama teman-teman, kapasitas Jenderal Hendro Priyono nih diuraikan nih 1, 2, 3, 4, ada 5 ditekankan di sini. Lalu Bang Abu Janda ini menuliskan di bawah sini, kau Natalius Pigai, apa kapasitas kau? Sudah selesai evolusi belum kau? Nah, ini yang kemudian teman-teman dipersoalkan beberapa hari yang lalu mengenai penggunaan istilah evolusi ini. Nah, memang menurut Bang Abu Janda, evolusi ini menurutnya tidak ada hubungannya dengan teorinya Charles Darwin. Makanya di dalam bagian sini teman-teman, tadi saya juga cek di KBBI sini, sebagaimana yang kalian semua bisa perhatikan di screen. Di sini tuh dituliskan evolusi itu artinya adalah perubahan atau pertumbuhan atau perkembangan. Jadi secara berangsur-angsur dan perlahan-lahan, sedikit demi sedikit. Nah, di sini tuh teman-teman. Nah, kemudian saya cek lagi mengenai klarifikasi dari Bang Abu Janda, sebagaimana yang kalian semua bisa perhatikan di screen. Abu Janda, kata evolusi di KBBI tak berkaitan dengan teori Darwin. Nah, teman-teman sekalian, saya memang tidak tahu maksudnya seperti apa ini, tapi bagi saya secara pribadi memang saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Pendeta Gilbert terkait dengan dua alasannya yang kemudian mengatakan bahwa istilah itu bersifat multitafsir, khususnya kalau misalnya kita juga lihat dari historinya Bang Abu Janda ini. Beliau adalah orang yang sangat menghormati perbedaan dan juga orang yang sangat mencintai Pancasila. Saya setuju dengan hal itu. Nah, mengenai apakah benar istilah evolusi ini sebagaimana yang dimaksudkan oleh Bang Abu Janda tidak ada kaitannya dengan teori Darwin, ya itu beliau yang tahu ya, beliau yang tahu. Tetapi teman-teman begini, saya sengaja share ini kepada kalian semua karena saya mau sampaikan bahwa memang akhir-akhir ini kalau teman-teman memperhatikan di komentar-komentar video yang sudah kita bahas, itu ada beberapa orang yang juga kemudian mengatakan, kamu Cina,
minoritas katanya ya. Padahal pada kesempatan ini saya sampaikan ya, saya bukan keturunan Cina. Saya asli dari Pulau Nias dan marga saya adalah Warubu. Paham ya teman-teman ya? Ini khususnya kepada teman-teman yang suka nulis itu ya. Dan sebenarnya saya tidak pernah setuju ya kalau misalnya dalam membahas sesuatu lalu selalu dibahas dikaitkan dengan SARA. Saya juga tidak setuju dengan hal seperti itu. Apapun pokoknya alasannya, saya tidak pernah setuju kalau hal-hal tertentu ini dikaitkan dengan SARA. Karena bagi saya itu tidak relevan. Begitu ya. Jadi pada kesempatan ini saya mau share kepada kalian semua, kalau kalian berkomentar terkait dengan konten-konten video yang sudah kita bahas, silakan berkomentar yang baik, silakan memberikan tanggapan terbaik kalian. Tetapi saya minta kiranya kepada teman-teman semua untuk berkenan tidak menggunakan hal-hal yang berkaitan dengan SARA ya. Dalam bagian ini perlu untuk saya beritahukan dulu, saya tidak bermaksud membela Bang Abu Janda atau juga mendukung Bang Natalis Pigai ya. Tetapi pada kesempatan ini saya mau share kepada kalian semua sebagaimana yang sekitar 1 minggu yang lalu itu yang pernah saya sampaikan. Karena 2 minggu belakangan kan saya pernah sampaikan kepada teman-teman semua, bila kalian punya saran, punya rekomendasi untuk sebuah hal kita bahas, maka silakan disampaikan. Dan ada beberapa dari kalian yang kemudian menuliskan, jangan hanya terbatas pada pembahasan menanggapi kesaksian para mualaf atau berkaitan dengan iman Kristen, tetapi juga hal-hal yang umum yang bisa memberikan informasi kepada kita semua. Nah, ini terkait dengan hal ini konten kedua saya bahas hal-hal yang bersifat umum yang saya pikir bisa saya share kepada teman-teman dan juga bisa memberikan informasi. Dan oleh karena itu, di atas semua itu pesan utama yang mau saya sampaikan adalah jangan pokoknya menggunakan hal-hal yang berkaitan dengan SARA dalam berdiskusi ataupun dalam menjawab argumentasi orang lain. Dan bagi teman-teman yang pernah menuliskan itu di kolom komentar yang mengatakan, oh, kamu Cina minoritas, perhatikan baik-baik ya, saya bukan Cina, saya dari Nias, saya dari Kepulauan Nias dan marga saya sebagaimana ada di channel ini Warubu ya. Jadi jangan, dan kemudian sebenarnya apa sih relevannya kalau kalian menggunakan istilah-istilah itu untuk menanggapi pernyataan ataupun argumentasi dari orang? Itu cara yang tidak relevan, itu kontennya nggak relevan. Apa hubungannya dia mau Cina kek, dia mau siapa kek, terserah. Yang penting dia Indonesia, ya sudah. Jadi janganlah menggunakan hal seperti itu untuk berkomentar ataupun untuk menanggapi argumentasi, karena itu tidak relevan. Bagi saya itu cara berpikir yang apa ya? Saya sebutnya misalnya ini, tapi itu kurang enak nanti. Tapi memang itu tidak bagus kalau menggunakan hal seperti itu dalam hal memberikan tanggapan. Nah, terkait dengan cuitan dari Bang Abu Janda ini sendiri, apakah ini maksudnya memang benar teori evolusi ini tidak ada kaitannya dengan teori Darwin? Ya beliau yang tahu, dan biarlah nanti pihak-pihak yang berwenang untuk menilai hal seperti itu. Tapi pada kesempatan ini saya hanya mau mengajak teman-teman semua untuk berpikir bahwa kalau kita mau memberikan argumentasi, jangan menggunakan hal-hal yang berkaitan dengan SARA. Dan oleh karena itu teman-teman sekalian, juga pada kesempatan ini memang saya mengapresiasi ya Pak Pendeta Gilbert bisa memberikan tanggapan terhadap hal-hal seperti ini. Karena biasanya jarang-jarang ya seorang pendeta memberikan tanggapan terhadap hal-hal seperti ini. Dan saya sangat mengapresiasi Pak Pendeta Gilbert karena beliau berani bersuara, berani membuka suara dan memberikan tanggapan atas hal yang seperti ini.